Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 701 sudah cukup untuk berurusan denganmu dengan tangan kosong. Ekspresi Li Qianjue berubah ketika dia mendengar kata-kata Yan Lun. Dia sedikit kurang percaya diri untuk sementara waktu, dan melihat bantuan Lin Yu. Namun, Lin Yu memandang Yan Lun dengan wajah tenang dan tersenyum. Oke, saya ingat kata-kata Anda, dan ketika saya bertemu Tuan Guo lain kali, saya akan memberitahunya secara langsung. Sekarang Lin Yu tahu bahwa Guo Zhaozong akan datang ke ibu kota. Maka secara alami dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu Guo Zhaozong, dan kemudian dia akan dapat menyebutkan hal ini kepada Guo Zhaozong. Haha, kalau kamu bilang kamu gemuk, kamu benar-benar ingin terengah-engah, dan kamu bisa melihat Tuan Guo. Lelucon. Yan Lun melirik Lin Yu dengan sinis, dan berkata dengan nada yang sangat menghina, menurutmu apakah Nouvelle Riche yang kamu hubungi dengan Presiden Guo berada pada level yang sama? Sampai jumpa jika kamu mau. Lin Yu menyipitkan matanya, senyum muncul di sudut mulutnya. Aku tidak menyia-nyiakan lagi berbicara dengannya tentang masalah ini, dan berkata langsung, ayo pergi, lalu kamu pilih tempat, mari kita lihat bagaimana kamu penembak jitu pengawal penembak jitu. Kebun di sekitarnya baik-baik saja. Yan Lun mengangguk, lalu berkata kepada Lin Yu dengan ekspresi muram, aku baru saja meminta seseorang untuk menyapa. Selama mereka tidak menyakiti orang lain, tidak ada yang akan datang dan mengganggu kita. Namun, kita harus menandatangani sertifikat hidup dan mati terlebih dahulu. Jika orang-orang Anda memiliki kekurangan, kami tidak bertanggung jawab. Untuk membiarkan Jack belajar satu sama lain untuk sementara waktu tanpa rasa khawatir, Yan Lun secara khusus mendekati ayah Zhang Yihong, Zhang Yuan, untuk mengakhiri hubungan tersebut. Selama sertifikat hidup dan mati ditandatangani, Zhang Yuan dapat menjaga Yan Lun dan Jack tetap utuh. Lin Yu tidak bisa meminta lamarannya. Setelah sertifikat hidup dan mati ini ditandatangani, orang asing yang membantai dan melukai 100 orang tidak perlu bertanggung jawab. Anda bahkan tidak perlu membayar uang untuk cedera orang asing. Oke, tapi bagaimana cara menandatangani status hidup dan mati? Lin Yu bertanya dengan curiga, mereka tidak punya kertas atau pulpen di sini. Tidak apa-apa, sekretaris saya sudah mencetak, dan saya akan segera kembali. Yan Lun berkata sambil tersenyum, lalu memanggil Lin Yu dan yang lainnya untuk menemukan hutan kecil di dekatnya. Karena makam syuhada terletak di pinggiran kota dan medan di dekatnya berbatu, tidak dapat diakses di sini, tidak ada orang lain di hutan kecuali Lin Yu dan Yan Lun. Namun, Lin Yu, Jiang Yan, Ye Qingmei, Li Zhensheng, Li Qianhui, saudara dan saudari, Shen Yuxuan, Zhou Chen, dan Sui Qin semuanya ada di sini. Pertama, mereka ingin membantai 100 orang, dan kedua, mereka ingin membuka mata. Setelah bertahun-tahun kognisi, sangat mustahil bagi seseorang untuk mengalahkan senjata panas seperti pistol, terutama jika lawannya masih seorang penembak jitu. Sebaliknya, sosok Yan Lun dan Jack terlihat agak kesepian, namun wajah Yan Lun dan Jack tampak penuh ketenangan, terutama Jack. Sangat santai bermain dengan pistol di tangannya, menyapu mata Bairentu dengan rasa jijik yang kental. Menurutnya, membunuh Bairentu seperti membunuh ayam. Kedua pihak menunggu sebentar, dan sekretaris Yan Lun berlari kembali dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia memegang 2 dokumen identik di tangannya. Dia menyerahkannya satu kepada Lin Yu dan Yan Lun untuk diperiksa. He Jiarong. Untuk mencegahmu dari selingkuh, aku juga menulis taruhan di antara kita berdua, apa kamu baik-baik saja? Yan Lun bertanya pada Lin Yu dengan dingin. Yah, tidak keberatan, jadi jika kamu memalingkan wajah dan menolak mengakuinya, dan terus melecehkan Qianying dengan tegas, aku punya alasan bagus untuk mengalahkanmu.
Lin Yu berkata dengan ringan sambil melihat kontrak di tangannya. Yan Lun dengan dingin mendengus ketika mendengar perkataan Lin Yu dan berkata dengan keras, "He Jiarong, kamu tidak perlu terlalu keras di bibirmu, kamu akan segera menangis. Ingat, apakah bawahanmu sudah mati atau hidup? Kamu adik kecil, sudah beres. Tanda tangani." Mengatakan bahwa Yan Lun sendiri yang memimpin penandatanganan sertifikat hidup dan mati ini. Kemudian berikan kepada Jack, dan Jack mengambil penanya dan menandatanganinya. Lin Yu dan Bai Rentu di samping juga menandatangani nama mereka, dan kemudian keduanya bertukar dokumen dan menandatangani nama mereka lagi. Setelah Yan Lun melihat Lin Yu dan Bai Rentu menandatangani nama mereka, senyuman puas muncul di sudut mulutnya, lalu dia dengan cepat menyingkir, meninggalkan ruang terbuka untuk Jack dan 100 People. Lin Yu dan yang lainnya juga perlahan berjalan ke samping untuk menghindari melukai mereka secara tidak sengaja dengan pistol di tangan Jack. Karena mengetahui jarak itu lebih jauh, semakin baik baginya, jadi Jack menyarankan agar mereka menjaga jarak setidaknya 100 meter di antara mereka, kalau tidak dia tidak bisa menembak. Bai Rentu tidak menolak, dan Jack serta Jack mundur sekitar 50 meter ke dalam hutan sebelum mereka berdiri berhadapan. "Senjata apa yang kamu gunakan?" Jack memutar pistol di tangannya, menghembuskan napas ke moncongnya, lalu melirik ke Bai Rentu. Melihat Bai Rentu kosong di tangannya, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu tidak membutuhkan senjata, itu cukup untuk berurusan denganmu dengan tangan kosong." Tidak ada ekspresi di wajah Bai Rentu. Nadanya sangat datar. Semua orang tidak dapat membantu mengubah wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata itu. Li Qianxuan, Shen Yuxuan dan yang lainnya menoleh dan saling memandang. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan, dan hati mereka tidak dapat menahan untuk tidak menutup telepon, merasa bahwa 100 orang tarikan agak terlalu besar. Namun, Li Zhensheng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tersenyum, dan tampak percaya diri. "Haha, kalian semua ahli bela diri China punya ciri yang sama, yaitu sombong." Jack tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Bai Rentu, ahli bela diri Tiongkok yang saya bunuh sebelumnya. Mereka mengatakan hal yang sama sebelum mereka menembak. Tetapi ketika saya menembakkan peluru ke kepala mereka, saya tidak bisa mengucapkan kata-kata besar lagi. Saat Jack berkata, wajahnya tiba-tiba tenggelam, matanya menatap Bai Rentu dengan dingin, dan dia berkata dengan suara gelap, "Kamu tidak terkecuali." "Hati-hati." Lin Yu memperhatikan gerakan kecil di tangan Jack. Kulitnya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mengingatkan Bai Rentu. Tapi sudah terlambat baginya untuk mengatakan ini. Saat dia meneriakkan ini, Jack sudah menarik pelatuknya. Sebagai penembak jitu, Jack secara alami mempraktikkan teknik menembak yang bagus di bagian pinggang dan perut dengan satu tangan. Bagaimanapun, penembak jitu profesional seperti mereka tidak punya waktu untuk mengangkat pistol dan mengangkat tangan. Mereka semua mengeluarkan pistol dari pinggang. Mulailah dengan lancar. Lalu dia menembak dengan cepat di pinggang, hanya karena perbedaan waktu. Dan ketika dia berbicara dengan Bai Rentu barusan, dia jelas mengganggu perhatian Bai Rentu, dan dia mengambil kesempatan untuk membuka asuransi. Setelah menyesuaikan posisi moncongnya, memanfaatkan pembantaian ratusan orang, dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Deru tembakan terdengar, dan senyum muncul di sudut mulut Jack. Dia sangat yakin bahwa tembakannya pasti bisa mengenai 100 orang. Tetapi pada saat dia mengharapkan jeritan terdengar, dia tiba-tiba menemukan bahwa Bai Rentu, yang awalnya berdiri di lintasan peluru, telah menghilang. Li Qianhui dan yang lainnya awalnya mengira akan ada tragedi, tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa Bai Rentu tiba-tiba menghilang pada saat tembakan. Namun, mereka segera menemukan bahwa sosok Bai Rentu sedang berjalan dalam posisi seperti ular di hutan dengan kecepatan yang sangat cepat dan bergegas menuju Jack, dan dalam sekejap mata itu sudah memotong jarak beberapa puluh meter.
Anak kecil, tak tahu malu, tak tahu malu. Shen Yuxuan mengutuk Jack dengan marah, juga mencoba mengalihkan perhatian Jack. Namun Jack tetap bergeming, wajahnya berubah tiba-tiba setelah melihat sosok Bai Rentu yang lincah dan sigap, tanpa mengatakan apapun. Pistol di tangannya telah memprediksi jalur Bai Rentu, dan dia dengan cepat melepaskan 2 tembakan. Ledakan. Dengan 2 tembakan tajam, tubuh Bai Rentu dengan jelas berhenti dan bersembunyi di balik pohon. Kedua penembakan tersebut segera dihindari. Dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut secara diam-diam. Jack ini benar-benar punya beberapa trik. 2 tembakan barusan sangat akurat. Jika dia tidak bersembunyi, dia mungkin akan digigit peluru. Setelah melakukan 2 tembakan ini, Jack mundur dengan langkah kecil kembali ke dalam hutan di belakangnya. Pada saat yang sama, ada pistol berwarna terang di tangan kirinya. Saat mundur, dia menembak ke arah 100 orang di depannya. Hampir setiap tembakan disegel rute dari 100 orang yang meninggal. Meskipun 100 People Slaughter memiliki skill yang luar biasa, masih ada celah tertentu dibandingkan dengan Lin Yu. Agak sulit untuk menghindari peluru sepenuhnya dengan kecepatan, jadi di bawah keahlian menembak Jack yang begitu akurat, sangat sulit baginya untuk mendekat. Mendongkrak. Yan Lun melihat senyum puas di sudut mulutnya, dan berkata dengan bangga pada Lin Yu, "He Jiarong, bagaimana dengan itu? Sekarang kamu melihat apa itu penembak jitu yang sebenarnya. Jika kamu menyerah sekarang, kamu masih punya waktu. Dan jangan sampai orang-orangmu mati di sini." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.